Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama Pak Guru Iwayan Bawa Parmita, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas matematika wajib kelas 10 dalam materi fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Tentunya pada pembelajaran yang lalu anak-anak pasti sudah belajar tentang fungsi. Jadi macam-macam fungsi, ada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi nilai mutlak. Nah, dan kali ini kita akan khusus membahas tentang fungsi trigonometri. Nah, sebenarnya apa sih fungsi trigonometri itu? Jadi ada yang namanya fungsi sinus. Jadi fungsi sinus ini adalah fungsi yang memetakan himpunan sudut X ke himpunan bilangan real sin X. Nah, biasanya dilambangkan dengan fx sama dengan sin X. Kemudian ada fungsi kosinus, yaitu fungsi yang memetakan X ke himpunan bilangan real cos X. Tentunya juga ada fungsi tangen, yaitu f yang memetakan X ke himpunan bilangan real tangen X. Nah, agar lebih mudah memahami, kita bisa menyimak contoh berikut ini. Hitunglah nilai fungsi fx sama dengan sin x untuk x sama dengan pi per 6 dan x sama dengan pi per 3. Jadi, bentuk fungsi sinus ini adalah fx sama dengan sin x. Kita kerjakan satu persatu mulai dari x sama dengan pi per 6. Jadi f pi per 6 bisa ditulis sin pi per 6 karena pi itu nilainya 180 derajat. Jadi sin 180 per 6 menjadi sin 30 derajat. Nah, nilai sin 30 derajat bisa dilihat pada tabel perbandingan trigonometri pada topik sebelumnya adalah setengah. Jadi nilai dari fungsi fx sama dengan sin x untuk x-nya pi per 6 adalah setengah. Nah, kemudian bagaimana jika nilai x-nya adalah pi per 3? Dengan langkah yang sama kita bisa menuliskan fx sama dengan f pi per 3 sama dengan sin pi per 3, sehingga menjadi sin 60 derajat, di mana sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa melihat nilai fungsi fx akan berubah-ubah tergantung dari nilai x yang dimilikinya. Nah, setelah anak-anak semuanya memahami tentang perubahan nilai fungsi trigonometri ini, jadi marilah kita bahas tentang lingkaran satuan. Jadi, apa sih lingkaran satuan itu? Oke. Jadi, kita bisa mengamati perubahan nilai fungsi ini dengan lingkaran satuan. Jadi, bukan itu lingkarannya ya. Jadi, kita bisa membuat suatu diagram kartesius. Kita bisa membuat sebuah lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Nah, sekarang pada lingkaran itu kita misalkan membuat sebuah titik P dengan koordinat x, y. Jadi sebuah titik P dengan koordinat x, y ini kita bisa tarik membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan jari-jari R tentunya. Jari-jarinya juga pasti satu. Dengan sisi-sisi tegaknya adalah x dan y. Nah, dengan sudut yang dibentuk oleh OP dan absis itu misalkan saja alfa, maka kita bisa menentukan bahwa sin alfa itu adalah y per r. Karena r-nya 1 pada lingkaran satuan, sehingga nilai dari sin alfa adalah y. Jadi pada lingkaran satuan ini kita bisa dapatkan bahwa nilai dari sin alfa ditentukan oleh ordinat y. Sedangkan cos alfa itu sama dengan x per r.
Jadi nilainya sama dengan X. Jadi kita dapatkan bahwa nilai dari cos alfa ditentukan oleh absis X. Sedangkan nilai dari tangen alfa, yaitu Y per X, ditentukan oleh ordinat dan absisnya. Agar lebih memahami lagi tentang perubahan nilai fungsi, mari kita simak bersama visualisasi dari perubahan nilai fungsi pada lingkaran satuan yang Pak Guru buat menggunakan GeoGebra. Visualisasi dari lingkaran satuan, ketika sudut yang dibentuk adalah 0 derajat, maka nilai sin 0-nya menjadi 0/1 atau 0, dan cos 0 derajatnya adalah 1/1 alias 1. Nah, ketika sudutnya berubah karena titik koordinat P-nya itu bergerak, misalkan saja sampai 30 derajat, maka 30 derajat di sudutnya, maka nilai dari sin 30 juga berubah menjadi setengah. Kita bergerak terus, misalnya sampai di 45 derajat, maka nilai sin dan cos-nya pun berubah. Terus bergerak, misalkan sampai pas sudut siku-siku di 90 derajat, maka sin 90 derajatnya menjadi 1. Sedangkan cos 90 derajatnya 0. Jadi lingkaran satuan koordinat titik P itu bisa terus bergerak sepanjang keliling lingkaran satuan tersebut. Jadi nampak visualisasinya seperti di layar ya. Nah, setelah mencatat nilai fungsi trigonometri dari beberapa sudut istimewa, sekarang marilah kita mencoba untuk membuat grafik fungsi trigonometri. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau kita visualisasikan dengan GeoGebra. Ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu diagram Cartesius dengan sumbu X-nya adalah besar sudut dan sumbu Y-nya adalah nilai fungsi trigonometri. Langkah kedua, kita bisa membuat sebuah lingkaran satuan yang berpusat di X negatif, kemudian lingkarannya menyinggung sumbu Y. Langkah ketiga adalah dengan mengukur sudut pada lingkaran satuan dan kemudian mengaitkannya dengan nilai fungsinya. Jadi misalkan sudutnya bergerak sampai 30 derajat, jadi karena sinus 30 derajat adalah setengah, jadi titiknya sampai pada nilai fungsi setengah. Kita gerakkan lagi sampai misalkan pada sudut 90 derajat. Jadi karena sinus 90 derajat adalah 1, maka grafiknya berjalan sampai pada ketinggian 1. Demikian seterusnya pada 180 derajat, karena nilai sinus 180 adalah 0, maka grafiknya akan kembali turun ke titik 0. Jadi pada pi atau 180 nilai sinusnya adalah 0. Kita gerakkan lagi sehingga akan membentuk suatu grafik fungsi sinus. Jadi kalau kita gerakkan, dia akan menjadi seperti gelombang. Jadi grafik fungsi sinus bentuknya adalah seperti ada gunung dan lembahnya. Nah, demikianlah visualisasi dari grafik fungsi Y sama dengan sin X. Nah, sebagai latihannya, silahkan membuat sketsa dari grafik fungsi Y sama dengan cos X dan Y sama dengan tangen X. Jadi, silahkan ikuti langkah-langkah yang tadi, atau agar hasilnya lebih presisi dan lebih indah, anak-anak bisa menggunakan aplikasi seperti GeoGebra atau Microsoft Excel. Dan pada akhirnya demikianlah pembahasan kita pada materi fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video dan materi berikutnya. Om Santi 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 Om.